warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasat Reskrim, yang kami hormati Pak Kasih Humas, yang paling saya hormati, saya cintai, saya banggakan teman-teman media, baik media cetak, TV, online, koran, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa rilis perkara tidak pidana pencurian dengan pemberatan, atau lebih jelasnya kejahatan lintas provinsi berkaitan dengan ganjal ATM, atau yang biasanya masyarakat sering pada saat memasukkan ATM kemudian seolah-olah tertelan. Kemudian tiba-tiba ada orang datang ke ATM mencoba menolong dengan menanyakan nomor PIN dan sebagainya. Inilah yang kita ungkap pada malam minggu kemarin. Hari kita rilis, dan ternyata pelaku adalah pelaku lintas provinsi. Pelaku ini juga beroperasi di beberapa tempat, di beberapa kabupaten. Jadi dia bekerja dari Sumatera sampai dengan Jawa Tengah. Jadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan lintas provinsi dengan modus ganjal ATM. Dasar ada LP dari Polsek Sejang, Polresta Magelang. Waktu dan tempat kejadian perkaranya Selasa 10 September 2024 pukul 12.41 di SPBU Secang. Tersangkanya ada 3. Yang pertama atas nama atau inisial RF, umur 29 tahun, alamat Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Peran dia adalah ganjal ATM, kemudian menukar kartu ATM korban. Jadi modusnya seperti ini, misalnya saya memiliki ATM BRI. Saya ke ATM BRI, kemudian diganjal ATM-nya, kemudian muncul seolah tertelan. Kemudian si pelaku ini kan pura-pura tanya, seolah-olah dia bisa menolong. Kemudian pada saat itu dia menanyakan kartu PIN-nya, kemudian dia menukar kartu ATM yang bersangkutan. Kemudian seolah-olah kartu ATM yang bersangkutan tertelan. Itu modusnya yang bersangkutan. Jadi peran RF adalah peran ganjal mesin ATM, menukar kartu ATM korban. Kemudian yang bersangkutan juga residivis perkara yang sama tahun 2021 di Kota Cirebon. Jadi RF ini juga tahun 2021 juga sebagai tersangka ganjal ATM, TKP-nya Cirebon Kota. Kemudian tersangka kedua AS, umur 31 tahun, alamat Pekon Ampel, Kecamatan Limau, Kabupaten Tenggamus, Bandar Lampung juga. Peran mengintip PIN ATM korban. Kemudian residivis perkara yang sama tahun 2019 di Polres Sragen. Kemudian tersangka ketiga adalah TJ, umur 46 tahun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Peran dia adalah sebagai pengemudi kendaraan itu yang depan. Kemudian residivis perkara yang sama tahun 2021 di Cirebon Kota bersama-sama dengan tersangka 1 atau RF. Barang bukti yang kita amankan 1 unit mobil Toyota Hilux silver metalik sebagai sarana yang di depan. Kemudian 12 kartu ATM yang sudah dimodifikasi atau dikecilkan bagian kanan kiri. Kemudian 1 pack tusuk gigi. Kemudian rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Saksi, sementara kita memeriksa saksi ada 3 orang yang sudah didengar dan diambil keterangannya. Modus operandinya, para tersangka secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing
mengganjal mesin ATM dan mengelabui korban serta menukar kartu ATM korban dan menanyakan PIN korban seperti yang tadi saya uraikan di atas. Kronologi kejadian pada hari Sabtu 7 September 2024 para tersangka berkumpul di Cibubur, Jawa Barat dengan menggunakan dua mobil sarana yaitu Toyota Kaila dan Daihatsu Xenia. Kemudian menuju daerah Magelang, mampir di Sumedang. Di Sumedang para tersangka berhasil melakukan aksinya di ATM BRI SPBU Sumedang dengan hasil 2 juta rupiah. Kemudian melanjutkan perjalanan menginap di Kopeng. Kemudian pada tanggal 9 September 2024 pukul 10.00 WIB tersangka melanjutkan perjalanan ke Magelang dan menuju ATM BCA Indomaret Blabak Square. Mungkin di sini para tersangka melakukan aksinya dan meraup hasil kejahatan sebesar 8.400.000 rupiah. Para tersangka kemudian melakukan aksinya di SPBU Secang dan berhasil meraup kejahatan sebesar 10 juta rupiah. Dari masing-masing TKP terdapat peran para tersangka yang sama, yaitu tersangka RF memasukkan tusuk gigi di lubang kartu mesin ATM, kemudian menunggu korban. Saat korban datang dan berjalan menuju ke ATM, tersangka S mendahului di depan korban, seolah-olah mau bertransaksi di mesin ATM sehingga korban yakin mesin bisa digunakan. Saat giliran korban memasukkan kartu, ternyata kartu tidak bisa masuk. Tersangka RF yang berada di belakangnya berpura-pura membantu dengan menekan tombol cancel. Tersangka RF dengan menggunakan kartu ATM-nya yang sudah dikurangi ukuran lebarnya, memberi contoh dengan cara memasukkan setengah dan dikeluarkan kembali. Korban kemudian mencoba, tetap tidak bisa, sehingga tersangka RF menyuruh korban menekan tombol cancel. Kemudian tersangka RF menawarkan diri untuk mencoba memasukkan kartu ATM korban. Saat korban menyerahkan kartu ATM-nya, tersangka RF dengan cepat mengganti dengan kartu ATM lain yang warnanya serupa. Setelah kartu korban yang ditukar berhasil dimasuk, kemudian korban disuruh menekan PIN oleh tersangka RF. Saat itu tersangka AS mengintip PIN korban. Setelah korban memasukkan PIN, akan muncul tulisan "Maaf, ATM tidak bisa digunakan". Kemudian korban meninggalkan ATM. Setelah itu para tersangka pergi ke ATM tersebut menuju ATM lainnya untuk mengambil hasil kejahatannya. Kronologi penangkapan atas dasar laporan dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara dari jajaran Reskrim Polresta Magelang melaksanakan penyelidikan, berhasil mendapatkan identitas para tersangka. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 tersangka berhasil kita amankan di salah satu penginapan di daerah Tahunan, Kabupaten Jepara. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Mako Polresta Magelang untuk proses lebih lanjut. Kemudian pengembangan, setelah mengamankan tersangka, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan pengembangan kasus yang telah dilakukan para tersangka dengan TKP sebagai berikut. 1. ATM BCA Rest Area Sumberjaya Majalengka berhasil mendapatkan keuntungan 2,4 juta. Kemudian yang kedua, ATM BCA Rest Area Cirebon hasilnya 650.000. 3. ATM Mandiri SPBU Kuningan hasil 9 juta. 4. ATM BRI Majalaya Kabupaten Bandung hasil 5 juta. 5. ATM BRI daerah Ranca Jigang Kabupaten Bandung hasil 7 juta.
6. ATM BRI Gria Majalaya Bandung. Kemudian yang ke-7 ATM Mandiri daerah Karawang hasil 5 juta. ATM BRI daerah Purwakarta hasil 5 juta. Itu yang di daerah Jawa Barat. Yang di Jawa Tengah ATM BRI Rest Area Batang hasil 8,4 juta. Kemudian ATM BNI SPBU Secang hasil 10 juta. Kemudian ATM BCA Indomaret Blabak Square Mungkit Magelang hasil 8,4 juta. Pasal dan ancaman hukuman, pasal yang disertakan adalah 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun hukuman penjara. Tidak lanjut, saat ini masih ada 2 tersangka yang masih DPO. Sementara kita sudah tahu identitasnya dan kita kembangkan atau kita cari 2 tersangka tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan rilis hari ini, mungkin kami juga menyampaikan kepada teman-teman di Magelang ataupun di luar Magelang, kalau rekan-rekan menjadi korban dengan modus perkara yang sama, seolah-olah ATM-nya tertelan dan sebagainya, silahkan melapor kepada Polresta Magelang. Siapa tahu pelaku yang melakukan pencurian atau gagal ATM masyarakat yang belum melapor adalah ini tersangkanya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran rekan sekalian dan terima kasih atas doa rekan-rekan sekalian. Jadi kita berhasil mengungkap berkaitan dengan peristiwa curhat ataupun ganjal mesin ATM. Mungkin ada pertanyaan? Berarti ini semua barusan keluar dari penjara ya? Nanti kita tanyakan. Balik aja, balik. Pelan-pelan. Terus yang buri kok. Yang 2019 siapa? Kamu berapa kali? Tahun 2021. Keluar penjara tahun? 2021. Keluar penjara 2021. Masuk tahun 2021. Nah, berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Selain di Jawa Barat, Jawa Tengah sudah di mana lagi? Selain dari itu saja. Yang tengah, kamu drivernya ya? Kamu drivernya? Ya, betul. Kamu tahun 2000? 2021 belum masuk di Cirebon. Di Cirebon juga? Iya. Kamu nyupirin udah berapa kali nyupirin? 2 kali ini, Pak. Ya, bukan 2 kali kan? Ini TKP-nya banyak. Kamu yang tahun 2021 kena berapa? 4 bulan. 4 bulan juga? Iya. Itu berapa TKP kamu? Cuma 1 TKP, Pak. Di Cirebon 1 TKP? 1 TKP, Pak. Kalau kamu? Saya 2021 Pak. 2020 masuk Pak, di Sragen. Di Sragen? Iya. Dewasa 2021. Kamu pernah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Lu kok berapa TKP? 1 Pak. Kok bisa 2 tahun? Kamu 4 bulan? Ya, ada yang ngurus. Ada yang ngurus? Iya, Pak. Iya. Biar korban dikembalikan uang dulu, Pak. Kalau kamu 2 tahun? Kamu dulu berapa orang? 5 orang Pak. 5 orang? Kena ketaruh semuanya? Taruh semua. Waktu itu kamu korbannya kerugian berapa? Kerugian dulu berapa ya? Lupa saya Pak. Lupa? Oh. Kalau yang sekarang itu kami dibagi-bagi, bagi rata. Iya Pak, kita tahu. Kalau katakan 10 juta, kemarin hasil 10 juta udah berapa? Kalau orang 5, 2 juta, 2 juta Pak. 2 juta, 2 juta. Oh, mantap Pak. Uangnya mau pakai apa uangnya? Buat keperluan Pak, sehari-hari Pak. Ya, kamu ke pulang sehari, kamu nggak pulang-pulang ke pulang sehari-hari. Kirim buat kebutuhan kamu. Di Lampung sana. Oh iya. Kamu udah berkeluarga? Udah Pak. Ada yang lain? Dan mohon maaf, apakah ini diambil di dalam? Berarti kan jalannya ada. Jadi yang bersangkutan kita berikan tegangan tegas dan turun karena pada saat diamankan melawan petugas ya dia juga jadi residivis dengan perkara yang sama. Ya rekan-rekan mungkin bisa melihatnya yang di TV itu di beberapa daerah ada yang sampai sampai mobil patroli juga nabrak pelaku sampai dengan sedemikian rupa. Ini melakukannya itu persisnya gimana Pak sampai? Pada saat diamankan di daerah Jepara sana, jadi dia ya daripada anggota saya menjadi korban kita berikan tindakan tegas yang terukur. Yang lain? Dan itu belajarnya dari mana? Yang otaknya? Kau belajar dari mana belajarnya? Dari YouTube. Dari YouTube. Ketika itu ada sajarnya enggak? Apa dia berjam api atau sajar? Kalau berkaitan dengan TSU kan dia residivis. Jadi kalau kita anggota polisi pasti kalau pelaku ini kan dari daerah yang memang biasa melakukan tindakan kekerasan pada saat kita amankan.
Jadi kalau teknis itu tidak perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya jelas rekan-rekan bisa melihat sendiri kan dia residivis dengan perkara yang sama, bukan sekali ini saja. Jadi kita bayangkan korbannya ya, dia selama 1 bulan itu korbannya sudah 11 tempat kejadian perkara. Anda bayangkan ini 11, ini yang sudah diakui. Padahal kan tidak mungkin kalau dia tidak tiap hari mereka berhasil. Rata-rata tiap hari dia berhasil. Dan itu sejak kapan? Belajarnya sejak kapan? Kamu belajar sejak kapan belajarnya? Ya kemarin si Henry pengen jadi nggak kenapa? Apa? Henry? Iya yang DPO Pak. Ya DPO. Ada 2 orang yang masih DPO. Dan mereka ini mempunyai ATM asli nggak? Atau hanya sekedar mencari terus kemudian bikin hasil? Yang jelas dia itu kan menukar ATM, berarti kan dia tahu korbannya menggunakan ATM yang apa, dia akan menukar dengan ATM yang sama tapi yang tidak digunakan. Dan maksud saya kan dia kan ATM-nya kan di palsu atau asli atau Asli semuanya asli. terus kemudian kan dia Yang dia tukar juga asli. Dan ini ada beberapa barang bukti, antaranya plat nomornya berbeda-beda. Apakah dalam menjalankan aksinya menggunakan plat nomor palsu? Ya mereka dalam rangka mengelabui petugas kan pasti akan berganti-ganti seolah berganti-ganti plat nomor kendaraan. Karena pada saat ini pasti gampang. Kalau dia tidak mengenai pasti akan teridentifikasi. Karena rata-rata kan di tiap ATM di tempat kejadian perkara itu rata-rata kan ada CCTV. Makanya dia berusaha mengelabui dengan menukar bergonta-ganti plat nomor. Pak, berarti dalam melakukan aksinya itu ada 5 orang ya? Kan cuma 3. Ada 2 orang yang masih DPO, masih kita cari. Perannya itu apa? Lampung atau Saya tidak bisa menyebutkan, ada 2 DPO yang masih kita kejar. Semoga yang 2 juga segera bisa ditangani. Ya perannya mereka bersama-sama, karena seperti tadi saya bacakan di kronologinya, masing-masing ada peran. Jelas seperti tadi keterangan tersangka kan dia kata juga diajari sama yang DPO. Tapi prinsipnya ini kan kejahatan yang dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang jadi driver, tapi yang driver juga residivis perkara yang sama. Berarti kan memang ini kan satu kelompok tersangka ganjal yang mungkin rekan-rekan sering melihat sangat tersangka masalah. Untuk 11 TKP ini dilakukan mulai dari bulan apa sampai bulan apa ya? Dari bulan September. Sampai ditangkap kemarin ke Jepara itu niatnya memang mau beraksi lagi ya? Semua pasti dia keluar dari pasti sudah berhasil untuk melaksanakan pencurian ataupun ganjal ATM. kalau yang magang itu memang random ya, mereka milih kota Magelang misalnya apa bagaimana? Tidak pernah random, dia akan bergerak kemanapun yang sekiranya memungkinkan dia mengerjakan. Kan yang belum ketangkep ya, di Jawa Tengah ini apa sebelumnya dia beroperasi di wilayah Jawa Tengah ini. Ini nanti kita dalami, ya, kalau yang TKP di tempat Magelang kan ada 3, di Jawa Barat ada 8. Cukup kemarin Pak, itu kan tersangka AS kan mengintip tim ya dari korban itu, berarti dia pura-pura antri atau memang sengaja berdiri di belakang? Tadi kan saya sampaikan pada saat peristiwa ini kan mereka berbagi peran. Ada yang seolah habis melaksanakan transaksi, kemudian pada saat selesai dia balik kanan, ada korban memasukkan ATM dan tidak bisa, mereka seolah menjadi penolong. Penolong kan dia ambil ngintip, makanya dia 2 cara sambil mengintip ATM juga ada juga yang menanyakan tak bantu mau nggak. Pada saat membantu kan dia memberikan PIN ATM ini juga ada, atau juga mengintip PIN ATM. Secara total uang yang sudah para tersangka ini berapa? Cukup banyak, nanti kita hitung, kalau kita lihat ya sudah puluhan juta lah. Karena 5 juta, 10 juta, 8 juta, puluhan juta menjadi korban. Dari yang TKP Magelang aja udah 16, 17, udah 27 juta. Yang TKP Magelang aja, 3 TKP Magelang 27 juta, 8,4, 10 sama 8,4. Jadi kan 17 juta ditambah 10, 27 juta. 3 TKP Magelang. Pelaku seperti ini biasanya tidak mungkin nggak tiap hari berhasil. Hampir tiap hari bisa 2 sampai dengan 3 TKP. Ya, kita bayangkan dari September sampai dengan sekarang, ya ini kan pengakuan tersangka. Ya tadi di awal atau di tengah rilis saya sampaikan, kalau ada masyarakat Magelang yang menjadi korban seperti ini, tolong disampaikan biar kami cocokkan dengan CCTV. Jadi katakanlah dia melapor hilang di Muntilan,
akan kami cek CCTV korban hilangnya di mana, akan ketahuan. Katakanlah ATM-nya tertelan di Sejang, kemudian setelah print koran ternyata ditarik di Muntilan. Di Muntilan lah akan kami lihat CCTV-nya untuk melihat pelakunya ini atau yang lain. Cukup? Nah, biar beres. Kanan. Kiri? Ya, siap. Cukup? Cukup dan Terima kasih. Ya, gitu. Kalau dia presiden